Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bisa melanjutkan kajian rutin yang kita selenggarakan setiap pagi di ANB Channel. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Ada Orang Utang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat, serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Di buku ini bagian sampul telah kami sebutkan fikih tentang utang piutang berisi panduan bagaimana berutang yang benar dan bagaimana cara memberi utang yang benar. Karena seperti yang kita tahu, bahwasanya dalam transaksi utang piutang terjadi muamalah antara dua orang, pihak yang memberi utang, kreditor, dan pihak yang menerima utang, yaitu debitur. Dan buku ini panduan bagi keduanya, baik bagi pihak yang menerima utang maupun bagi pihak yang memberi utang. Tidak harus Anda sendiri yang membacanya, bisa juga Anda hadiahkan ke teman dan handai taulan, terutama mereka yang hobi ngutang. Buku ini bisa juga digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang. Biar Anda nggak kecapean untuk menjelaskan maksud Anda. Sehingga ketika dodok pintu, gitu ya, ngetok pintu orang, lalu sudah dimarahi duluan, maka Anda bisa kasihkan buku ini biar dia yang baca, untuk membangun kesadaran agar segera mau untuk melunasi utang. Baik, itu kurang lebih penjelasan terkait penjelasan yang ada di sampul. Selanjutnya, tentang buku Ada Orang Utang. Buku ini pertama kali saya tulis di tahun 2016 dan terbit di tahun 2017. Berarti dengan sekarang kurang lebih ada 5 tahun ya. Dan terbitan yang kedua ada di Muharram tahun 1453 saat ini ya. Sehingga kurang lebih ada 5 tahun buku ini sudah terbit dulu, kemudian terbit lagi di tahun ini. Baik, kita akan membaca bagian yang pertama, yaitu muqaddimah, pengantar sekaligus nasihat. Pesan kami adalah untukmu yang berutang dan yang memberi utang. Karena memang sekali lagi sasaran buku ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang berutang, termasuk juga berlaku bagi mereka yang memberi utang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hidup bergelimang utang kini telah menjadi kebanggaan. Utang tidak lagi dilandasi karena alasan kebutuhan, tapi telah menjadi bagian dari gaya hidup. Makanya sering kita jumpai di tengah masyarakat, ada beberapa komentar, hari gini nggak ngutang, kapan bisa punya rumah? Kapan bisa punya mobil? Hari gini kalau nggak leasing, kalau nggak KPR, kapan bisa punya rumah, kapan bisa punya mobil, punya, dan seterusnya. Hari gini kalau nggak ngutang, nggak eksis bos. Jadi untuk menunjukkan eksistensi seseorang, dia harus ngutang. Biar kelihatan ya, biar kelihatan kalau dia ini orang yang berada. Makanya orang akan berbangga-bangga dengan properti yang dia miliki saat kumpul bersama. Ya, reuni atau ketika hari raya kemudian kumpul di keluarga atau yang lainnya. Mereka akan merasa bangga dengan harta yang dia punya. Jam tangannya bagus, sepatunya bagus,
bawa mobil bagus, ya. Tas yang dibawa istrinya bagus, belum lagi perhiasan yang dia bawa. Sampai ada orang yang berkomentar, merek jam tangan itu menandakan jumlah utang, ya. Jadi semakin bagus mereknya, berarti semakin banyak utangnya. Itulah tren akhir zaman. Untuk menunjukkan eksistensi manusia harus berhias utang. Di saat yang sama, segelintir orang memanfaatkan suasana. Dia datang untuk menjaring kesempatan di saat orang mengalami kesempitan. Mereka menawarkan kepada orang untuk berutang kepadanya dan tentu harus ada kelebihan. Makanya begitu mudah orang menjadi utang karena semangat orang yang dia ingin menghiasi dirinya dengan berbagai macam fasilitas dunia. Dia punya semangat untuk utang. Sebaliknya, orang yang memiliki uang semangat untuk memberi utang. Maka kita sering mendengar ada istilah ini ya, 1 jam cair, ya. Bebas annual fee. Nanti apa lagi? Bebas BI checking. Cukup dengan syarat ijazah, STNK, KTP 1 jam cair. Barangkali jamaah sering melihat itu ya. Nah itu contoh. Orang kemudian memanfaatkan. Ada banyak orang yang senang utang. Maka kita fasilitasi. Belum lagi dengan adanya tawaran yang diberikan oleh pihak bank. Ya. Sehingga yang satu berlomba-lomba menurunkan suku bunga. Misalnya 8% per tahun. Nanti di bank mana lagi 7% per tahun. Kur itu berapa kur? Tahu ya? Itu per bulannya 0, per tahunnya 8%, ada yang menawarkan 7,5%, ya. Sehingga mereka saingan di angka persentase bunga. Ya. Sementara yang berada di luar, ya, lembaga-lembaga yang meminjamkan uang dan tidak resmi, ya, mereka membuat kemudahan 1 jam cair, nggak perlu repot, nggak perlu BI checking, cukup tanda tangan, dan seterusnya. Lalu yang lebih parah lagi, waktu buku ini ditulis, saya belum mengenal istilah pinjol. Dan waktu itu kayaknya belum ada ya, di tahun 2016, 2017. Belakangan kemudian muncul pinjol. Lalu nyebar SMS kemana-mana. Ya. Dengan aneka bahasa yang ya seperti bahasa penawaran, begitu mudahnya orang untuk berhutang. Sesudah pasangan ini, oleh karena itu wajar jika peredaran riba susah untuk dikendalikan. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari debu-debu riba dalam transaksi utang piutang yang begitu semarak di masyarakat. Baik, meskipun kita belum melakukan survei ya, kira-kira dari penduduk Indonesia berapa persen yang punya utang. Tapi secara umum hampir kita jumpai karyawan, kemudian para pengusaha dan seterusnya itu tidak lepas dari yang namanya utang. Ya. Kemarin informasi yang saya dapatkan dari sekian ASN yang ada di Jogja, terutama di daerah Sleman, yang SK-nya masih di rumah itu hanya beberapa. Yang lainnya kemana? Disekolahkan. Sehingga begitu mereka diterima sebagai ASN, dapat SK-nya disekolahkan. Biar nanti karirnya bagus ya, biar pinter SK-nya. Selanjutnya, motivasi perlu kita ganti. The real man adalah mereka yang bebas utang. Utang itu bukan membanggakan, tapi menghinakan. Makanya bagi yang ingin selamat dari utang, harus tahu teorinya. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ya. Ketika sudah jadi tren, maka kita balik tren itu, kita sampaikan kepada masyarakat, orang yang sejati, manusia yang sejati adalah
ketika dia bebas dari utang, bebas dari riba. Buku ini tidak hanya motivasi, tapi juga penjelasan hukum bagi Anda yang terlibat utang piutang. Baik sebagai pihak yang menerima utang maupun pihak yang memberi utang, agar utang tidak menjadi sumber masalah di depan dan di belakang. Apalagi menjadi sumber masalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan seperti biasanya sebelum kita masuk ke isi, maka kita perlu membaca daftar isi. Kurang lebih inilah gambaran buku Ada Orang Utang. Pertama, kita akan memahami akad utang. Kemudian dalam akad utang itu ada dua istilah, ada dain, ada qard. Apa bedanya antara dain dengan qard? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, utang. Tapi secara fikih itu berbeda antara dain dengan qard. Kemudian akad utang, al-qard, bedanya dengan akad wadiah. Apa beda antara qard dengan wadiah? Karena seperti yang kita tahu, produk di bank syariah itu nyebutnya wadiah. Namun apakah itu wadiah ataukah lebih dekat kepada qard? Insya Allah nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah perbedaan antara utang dengan mudharabah. Nanti kita akan melihat akad utang seperti apa dan bedanya dengan mudharabah seperti apa. Sehingga dari sini nanti kita bisa mengetahui ya, kapan mudharabah itu berstatus sebagai mudharabah sehingga bagi hasilnya halal untuk diambil, dan kapan mudharabah itu hakikatnya adalah akad utang sehingga bagi hasilnya tidak boleh diambil. Kemudian selanjutnya antara si kaya dan si miskin. Bicara utang, terjadi interaksi antara orang satu, orang dua, pemberi utang dan penerima utang. Dan di sini saya langsung menyebutkan biar lebih pendek ya, si kaya dan si miskin, keseimbangan motivasi yang diberikan dalam syariat untuk si kaya dan si miskin. Sehingga Islam ketika memberikan motivasi itu berimbang. Orang yang kaya punya motivasi sendiri, diberikan motivasi sendiri. Orang yang miskin diberikan motivasi sendiri. Karena dalil-dalil itu diletakkan oleh syariat sesuai dengan posisi manusia masing-masing. Dan itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya punya ibadah, yang miskin juga punya ibadah sendiri. Kemudian berikutnya kita baca motivasi bagi orang yang mampu, orang yang kaya, dan motivasi bagi yang miskin, orang yang tidak mampu. Berikutnya, menghargai orang lain yang berbuat baik kepadanya. Ini penekanan bagi orang yang menerima utang. Anda menerima utang berarti Anda telah menerima kebaikan dari orang lain. Seharusnya kita menghargai kebaikan itu. Bukan malah memarahi yang nagih utang ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan prinsip jujur dan amanah ketika membawa harta orang lain. Lalu berikutnya motivasi untuk berhati-hati dalam utang karena utang dibawa mati. Kemudian di sini kami sebutkan beberapa riwayat jenazah tidak disolati karena mati bawa utang. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang mati dan dia masih punya utang. Ya. Jika utang sudah ditanggung, apakah mayit bisa tenang? Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas utang rakyatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah, kalau negara punya utang, siapa yang harus menanggung? Ada sebagian orang yang bertanya, kalau negara kita punya utang, lalu sampai kita mati dan utang negara itu belum lunas, apakah nanti kita akan ditagih di akhirat? Nah, selanjutnya, utang itu halal tapi tidak dianjurkan. Kemudian nanti kita akan membaca latar belakang Nabi SAW berutang kepada Yahudi. Apa latar belakangnya? Dan mengapa beliau utang Yahudi, tidak utang ke sahabat?
Lalu kemudian kita juga sampaikan, jadikan ini pilihan terakhir. Kemudian berikan gadai ketika Anda harus utang. Dan yang terakhir adalah hikmah gadai Nabi SAW dengan Yahudi. Nabi SAW menggadaikan apa? Ad-dir, baju besi, kepada orang Yahudi. Berikutnya kita akan membahas tentang agar mudah melunasi utang. Selanjutnya kita bahas pengaruh niat ketika utang. Ada orang yang ketika utang niatnya semangat untuk mengembalikan, dan sebaliknya ada yang utang dan dia nggak punya kepikiran untuk kemudian mengembalikan. Niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri. Kemudian kita akan bahas doa melunasi utang dan keajaiban doa utang. Nanti kita akan lihat riwayat dari Zubair ibn Awam dan putranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, di mana mereka menceritakan tentang keajaiban doa ketika memiliki utang. Selanjutnya, adab Al-Quran terkait utang. Bagaimana adab yang diajarkan Quran terkait utang? Ada 4 adab yang saya sebutkan di sini. Pertama, mencatat transaksi utang piutang. Yang kedua, menghadirkan saksi. Yang ketiga, sediakan barang gadai. Yang keempat, adanya penjamin, domin. Kalau barang gadai itu bentuknya barang, kalau domin itu bentuknya manusia. Manusia sebagai penjamin. Selanjutnya kita akan bahas fikih utang macet, aturan utang macet. Aturan utang macet untuk orang yang berutang. Si zalim adalah orang yang mampu bayar tapi sengaja menunda. Kemudian ada sebagian yang mengingkari, saya nggak merasa punya utang, ini dosa besar. Kemudian aturan utang macet bagi orang yang memberi utang. Bagi yang memberi utang, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh ditagih? Kemudian bagaimana kalau debitor dipilotkan oleh negara? Selanjutnya yang terakhir adalah apakah penjara bisa membebaskan utang? Taib. Berikutnya kita akan bahas salah satu akad dalam akad utang piutang, yaitu hawalah. Hawalah atau pengalian utang. Dalil disyariatkannya hawalah, rukun syarat hawalah, konsekuensi akad hawalah. Selanjutnya adalah beberapa kondisi yang terjadi dalam proses hawalah. Dan yang terakhir, menjual nota tagihan. Ini termasuk di antara turunan praktek hawalah di masyarakat, terlepas dari adanya pelanggaran di sana. Jadi hawalah nanti insya Allah kita bahas ya. Tapi kurang lebih contohnya kayak gini. Si A punya utang B senilai 1 juta. Sudah? Lalu C punya utang A senilai 1 juta. Saat B nagih ke A bilang tolong tagih ke C. Karena C juga punya utang ke saya 1 juta. Akhirnya B nagihnya ke C. Itu contoh sederhana tentang hawalah. Tapi detailnya insya Allah nanti kita akan bahas. Berikutnya kita akan bahas aturan gadai, rahan. Syarat barang yang boleh digadaikan. Ya. Syarat barang gadai, karena tidak semua barang boleh digadaikan ya. Kemudian tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Rincian pemanfaatan gadai untuk selain utang. Ada nggak gadai untuk selain transaksi utang? Jika objek gadai butuh perawatan, kemudian gadai diberikan ke pihak ketiga, gadai tidak otomatis pindah hak milik, hukum gadai BPKB dan sertifikat tanah. Nanti kaitannya dengan ini. Syarat gadai nanti kita akan bahas. Terus hukum gadai dalam bentuk surat berharga bagaimana? BPKB, sertifikat tanah, kemudian apa lagi?
ijazah. Lalu kalau yang 1 jam cair itu biasanya apa? KTP. Ya. Jadi begitu mudah orang bisa dapat utang. Nah, bisa nggak gadai pakai KTP ini? Nah, karena salah satu syarat barang gadai adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, KTP itu apa bisa diperjualbelikan? BPKB, STNK. Nah, berikutnya kita akan bahas antara utang dan riba. Di sini ada 6 pembahasan. Pertama, melunasi utang dengan kelebihan. Lalu kita bahas yang kedua, hadiah sebelum utang lunas. Yang ketiga kita bahas utang tidak boleh memutus silaturahmi. Yang keempat, hadiah dari bank. Yang kelima, menggabungkan utang dengan jual beli. Kemudian kita akan sebutkan pelanggaran di dunia perbankan dan masyarakat. Yang terakhir adalah biaya administrasi akad utang. Kadang kita mengenal ada istilah biaya provisi. Ya. Ini biaya provisi. Dan biaya provisi sekian persen dari nominal utang. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang antara utang dan inflasi. Yang pertama, utang uang bayar emas. Dan ini ma'ruf di masyarakat. Ya. Termasuk juga utang dolar bayar rupiah, utang real bayar rupiah. Jamaah umroh utangnya real dengan temannya di Saudi, nanti pulang dibayar pakai rupiah. Pembahasan yang kedua, inflasi tidak diperhitungkan dalam akad utang. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana jika terjadi perubahan harga yang signifikan? Sehingga utangnya tahun 70-an dibayar tahun 2023 atau 2022. Coba kira-kira selisihnya berapa? Tahun 70 tanah di sekitar kota Jogja ya, masih sangat murah. Sekarang puluhan juta per meter. Baik. Berikutnya kita akan bahas, bolehkah bayar utang di masjid? Ya, ini sering terjadi antar sesama ikhwah yang sudah ngaji. Ya. Jadi dia ngaji sambil nanti mau bayar utang ke temennya. Seusai kajian nemui temennya bayar utang. Apakah utang termasuk jual beli yang itu dilarang untuk dilakukan di masjid? Maka jika utangnya besar, hukumnya makruh untuk dilakukan di masjid. Tayyib. Selanjutnya kita akan bahas utang dalam keluarga. Utang suami istri. Suami utang istri atau istri utang suami. Kemudian ada pembahasan turunannya. Yang pertama, apakah istri menanggung utang suami? Apakah suami? Yang kedua, apakah suami menanggung utang istri? Yang ketiga, apakah anak wajib melunasi utang orang tua? Yang keempat, bagaimana jika suami utang ke istri atau sebaliknya? Dan kelima, bagaimana jika orang tua utang ke anak atau sebaliknya? Insya Allah kita bahas di fikih utang dalam keluarga. Berikutnya, kita akan bahas ketika ada sengketa utang. Pertama, ketika lupa jumlah nominal utang. Yang kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Nah, terus solusinya bagaimana kalau nggak ada bukti? Yang ketiga, mengklaim sudah lunas, sementara kreditor menyatakan belum lunas. Yang berutang bilang sudah lunas, yang berutang ya. Yang memberi utang bilang belum Pak, belum lunas, masih kurang. Nah, kalau terjadi sengketa seperti ini bagaimana solusinya? Yang keempat, mau melunasi utang tapi tidak ketemu pemiliknya. Ini juga sering terjadi di masyarakat. Ya. Termasuk diantaranya adalah solusi barangkali kita dulu waktu masih nakal ya. Di SMP, SMA pernah makan jajan di kantin nggak lapor misalnya. Nah, terus itu solusinya bagaimana?
Dan rata-rata siswa SMP SMA punya masalah yang seperti ini. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang sengaja, ada yang makan tahu tapi lupa ngitung, gitu kan? Makan gorengan lupa dihitung. Terus tadi berapa ya? Akhirnya yang dilaporkan angka yang kecil. Tadi kayaknya kalau enggak 3 ya 5. Terus yang dilaporkan berapa? 3. Karena uang sakunya cukup 3. Nah, kemudian setelah dewasa dia mulai sadar. Dulu pernah naik angkot nggak bayar, gitu ya. Pernah punya utang ke temennya belum dibayar dan seterusnya. Yang terakhir kita akan bahas zakat utang piutang. Zakat utang, kemudian zakat piutang, kemudian yang ketiga adalah membayar zakat dalam bentuk pembebasan utang. Ya, misalnya si A memberi utang si B ya, senilai 5 juta. Lalu di bulan ini si A mau bayar zakat. Zakat yang harus dikeluarkan si A senilai 5 juta. B ini orang miskin. Bolehkah si A mengatakan kepada B, wahai B, utangmu sudah saya putihkan, saya anggap lunas. Nggak usah dibayar lagi. Dengan niat dari si A, meskipun dia nggak sampai ngomong ke B, dengan niat dari si A, ini dalam rangka untuk pembayaran utang. Nah, apakah itu diperbolehkan? Insya Allah akan kita bahas ini dalam buku Ada Orang Utang, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesabaran sehingga kita bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir. Baik. Selanjutnya kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu memahami akad utang piutang. Sebelumnya saya lupa menyampaikan ya, kenapa di sini nyebutnya utang bukan hutang? Ya. Utang, bukan hutang. Yang baku yang mana? Utang. Ya, nanti Anda bisa cek di KBBI. Yang baku adalah utang. Makanya judul bukunya Ada Orang Utang. Ya, G-nya harus jelas ya. Jangan sampai tidak ada G-nya. Ada orang utang. Baik. Selanjutnya, kita akan memahami akad utang. Utang dalam bahasa Arab disebut dengan ad-dain. Bentuk jamaknya ad-duyun atau al-adiyun. Sebagaimana kata al-ain memiliki bentuk jamak al-uyun atau al-a'yun. Ad-dain bisa jamaknya bisa ad-duyun, bisa al-adiyun. Ain bentuk jamaknya bisa al-uyun, bisa al-a'yun. Kemudian secara istilah. Secara istilah utang didefinisikan oleh Al-Qurtubi. Wa haqiqatud dain ibaratun an kulli muamalatin kana ahadul iwadaini fiha naqdan wal akharu fi dhimmati nasi'atan. Hakikat dari dain adalah istilah, ibarah, istilah untuk menyebut semua bentuk muamalah di mana ya, salah satu objeknya ahadul iwadain fiha, salah satu objeknya di dalam akad itu diserahkan naqdan secara cash, secara tunai. Yang satu diserahkan tunai, wal akharu fi dhimmah, sementara objek yang satunya tidak tunai, fi dhimmah, dalam tanggungan. Nasi'atan, terutang, ya, tertunda, fi dhimmah, dalam tanggungan, tertunda dalam tanggungan. Si A menyerahkan 5 juta, maka si B fi dhimmati si B ini, dalam tanggungan si B ini, dia harus menanggung 5 juta dan akan dia kembalikan setelah sekian waktu nasi'atan, ya, sebagai bentuk penundaan. Baik. Ini kita jumpai di tafsir Al-Qurtubi. Nah. Kemudian
Dalam transaksi, jadi begini ya, transaksi utang antara A dengan B. Transaksi utang itu sifatnya searah atau dua arah? Jawabannya searah. A memberikan sesuatu kepada B. Sudah? Dan B fi dhimmatihi, dalam tanggungannya dia harus mengembalikannya ke A. Dan ini dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ya, dalam waktu yang berbeda, namun bentuk barangnya sama. Sehingga B menerima 5 juta duit rupiah, maka nanti B harus mengembalikan yang sama, 5 juta uang yang mata uangnya adalah rupiah. Baik, bedakan dengan sorf. Kalau sorf itu dua arah. A mau menukar uang ke B, maka sorf itu dilakukan dua arah. Ketika A mau menukarkan uang ke B, maka terjadi perpindahan dua benda yang berbeda. Terjadi perpindahan dua benda yang berbeda. Yang satu rupiah misalnya, yang satu dolar, US dollar. Terjadi perpindahan dua benda yang berbeda, rupiah dengan dolar. Contoh yang lain ya, misalnya emas dengan uang. Baik. Sehingga yang satu menyerahkan, yang satu juga menyerahkan. Nah, ini akad sharf. Nah, dalam akad sharf wajib tunai. Kalau nggak tunai, jadinya riba nasi'ah. Kalau dalam utang, apakah wajib tunai? Ya, kalau wajib tunai dua-duanya, jadinya nggak utang. Jadinya sharf. Makanya utang itu asalnya adalah searah. Pada asalnya searah, lalu nanti akan dikembalikan fi dhimmatihi nasi'atan. Dan ini sama bendanya. Sehingga di sini rupiah, di sini juga rupiah. Di sini dolar, di sini juga dolar. Ini emas, maka nanti dikembalikan juga dalam bentuk emas. Baik, bisa membedakan ya antara utang dengan sharf. Sehingga dalam sharf itu terjadi tukar-menukar, bendanya beda, bisa juga bendanya sama, dengan nilai yang sama. Kalau bendanya sama, nilainya harus sama. Ya, misalnya pecahan 100.000 ditukar dengan pecahan 20.000. Yang satu selembar, yang satu 5 lembar. Baik. Intinya dalam sharf terjadi pertukaran dalam waktu yang sama. Tidak boleh ada beda. Nah, karena itu, ketika ada orang yang melakukan top up saldo e-tol misalnya ya. Top up saldo e-tol. Ada orang melakukan top up saldo e-tol. Maka terjadilah pertukaran antara uang kartal ditukar dengan uang digital. Dan itu terjadi dalam waktu yang sama ya. Sehingga kita kalau ngisi e-tol misalnya 100.000, langsung masuk nggak? Langsung masuk ya. Sehingga tidak menunggu, Pak, ini nunggu 1 jam lagi Pak ya baru bisa diaktifkan. Andai kan terjadi seperti itu, Anda setelah bayar uang kartal 100.000, Anda tidak boleh meninggalkan majelis, tunggu 1 jam. Silahkan Bapak duduk di situ 1 jam lagi baru boleh meninggalkan Indomaret misalnya. Sehingga Anda harus sabar di situ. Mas, sudah masuk belum, Mas? Nah, sudah, Pak. Nah, baru boleh keluar. Agar terjadi apa? Agar terjadi saling tunai masih di majelis akad. Nah, kalau ada penundaan 1 jam harus ditunggu di majelis itu. Baru setelah masuk boleh meninggalkan majelis. Tapi walhamdulillah e-tol tidak demikian.
Begitu kita bayar uang kartal, diisi oleh petugas, langsung masuk. Nah, kita lanjutkan. Dalam transaksi, jika objek ada di tempat, disebut al-ain. Jika objek tidak ada di tempat, disebut ad-dain. Dalam transaksi, jika objeknya ada di tempat, namanya apa? Al-ain. Hadzal ain. Benda ini. Objeknya ada di tempat. Jika objek tidak ada di tempat, disebut ad-dain. Objeknya terutang dalam tanggungan. Al-Qurtubi mengatakan, fa innal aina indal Arab. Al-ain menurut orang Arab, makana hadiran, digunakan untuk menyebut objek yang ada di tempat, hadir ketika akad. Wad-dainu makana ghaiban, sedangkan objek istilah ad-dain digunakan untuk menyebut objek yang gaib, maksudnya tidak ada di tempat. Karena itu jual beli yang barangnya di display, ya. Anda di pasar, ada orang gelar barang, lalu Anda beli, nah barang ini namanya ain. Tapi kalau akad salam, saya beli, berapa dengan akad salam ya? Tunai berapa? Harus bayar tunai salam ya. Misalnya 1 juta, bayar 1 juta. Barangnya mana? 2 bulan lagi. Nah, maka barangnya di sini apa? Dain, karena tidak ada di tempat. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini pengantar terkait definisi akad utang piutang. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas tentang akad al-qard ya, dan apa perbedaan antara dain dengan qard. Semoga Anda bisa bersabar untuk mengikutinya. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ana topik verifikasi Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fiik. Uh, Ana ingin menanyakan tentang zakat mal stok. Zakat mal. Nah, silakan, Bapak. Iya. Di tahun 2020 awal Maret, Ana dapat warisan Ustaz. Sebesar 100 juta. Nah, belum genap tahun, belum haul, duit itu berkurang saat belum tidak mencapai stok. Kemudian selang 2 bulan Ana dapat lagi warisan yang kedua, Ustaz. Ada sekitar 200 jutaan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Untuk zakat malnya, apa nunggu setahun dulu lagi atau gimana, Ustaz, perhitungnya? Jadi yang satu bulan Maret, yang satu bulan Juli. Iya, betul, Ustaz. Betul. Yang satu bulan Juni ya, Maret, April, Mei atau Juni? Juni atau Juni? Iya, betul. Baik, Juni, yang satu nilainya berapa, Pak? Yang pertama 100 juta. 100, yang kedua 200. Iya, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallahu Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika ada orang yang dia memiliki harta di atas 1 nisab, harta yang sudah mencapai nisab, kemudian setelah itu dia punya harta lagi, tambah hartanya, maka harta yang bertambah ini di rentang waktu perjalanan itu hartanya bertambah lagi. Harta yang bertambah ini disebut dengan mal mustafad. Nah, sekarang kita akan berbicara mal mustafad dan bagaimana cara perhitungannya. Saya gunakan kurva seperti ini ya. Ini adalah waktu, ini tabungan. Baik. Anda mendapatkan 100 juta. Ini batas nisab. Nisab sekarang kurang lebih 70 juta. Anda dapat uang 100 juta di titik 0. Titik 0 di sini adalah bulan Maret tahun 2020. Maret 2020. Berarti proyeksi utangnya bulan apa? Maret tahun depan. Tapi perhitungan utang itu pakai bulan Hijriah ya. Di sini saya tidak menyebut bulan Hijriah, nanti Anda bisa konversi. Maret itu bertepatan dengan bulan Hijriahnya bulan apa? Di angka ini Anda dapat uang 100 juta. Lalu uang itu turun. Nah, turunnya itu apakah sampai di bawah nisab ataukah masih di atas nisab? Kalau turunnya di bawah nisab, apakah ini membatalkan perhitungan haulnya yang depan atau bagaimana? Ulama khilaf. Ada sebagian yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak. Lalu Anda mendapatkan harta lagi yang senilai 200 juta. Ya. Sehingga total harta Anda, ini anggaplah misalnya di angka 60, ya. Total harta Anda jadi 260 di sini. Langsung naik jadi 260. Nah, ini tepatnya kalau tadi Maret, sekarang di bulan Juni misalnya 2020. Baik. Yang jadi pertanyaan, ngitung nisabnya dari mana? Apakah dari ngitung haulnya, ngitung setahun itu dari mana? Apakah dari Maret ini ataukah dari Juni? Karena tadi Anda dapat harta senilai 200 juta di bulan Juni, yang itu menaikkan harta Anda menjadi di atas nisab. Wallahu ta'ala alam, di sini ada mal mustafad dan sama-sama berasal dari warisan. Sama-sama warisan. Dan para ulama membagi mal mustafad itu menjadi 3. Saya simpulkan saja, yang ketiga adalah jika bentuknya sama
dan bentuknya sama dan asalnya sama. Contoh gaji, bentuknya duit, asalnya dari instansi yang sama, gaji dia bekerja. Contoh yang lain adalah warisan, bentuknya uang dan asalnya sama, yaitu duit. Asalnya sama yaitu apa? Warisan. Maka digabungkan. Sehingga perhitungannya digabungkan. Terus gabunginnya perhitungannya gimana? Apakah yang kedua, yang Juni, mengikuti yang Maret, ataukah yang Juni ini punya perhitungan sendiri? Jawabannya mengikuti yang Maret. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan itu pendapat Hanafiyah. Kalau jumhur, Juni perhitungannya. Tapi secara pribadi saya lebih cenderung pendapat Hanafiyah, sehingga nanti Anda zakati di bulan Maret. Maret 2021. Maret kemarin berarti ya. Ini Anda keluarkan zakatnya di rentang ini. Sudah? Saldonya berapa di rentang ini? Nah, ternyata harta Anda flat. Sehingga saldonya di sini tetap sama, 260 juta. Maka Anda zakati minus 2,5%. Baik, inilah nilai zakat yang harus Anda keluarkan. Wallahu alam. Semoga dipahami. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz mengenai sholat 4 rakaat sebelum asar itu. Saya baca artikel, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa mengerjakan sholat sunnah sebelum asar jangan dikerjakan terus-menerus, banyak ditinggalkan sekali-sekali, karena tidak diriwayatkan Rasulullah SAW melakukannya, melainkan hanya ucapan beliau saja. Itu benar nggak ya Ustaz ya? Jadi nggak boleh terus-menerus gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keutamaan sholat sunnah sebelum asar disampaikan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ali mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yufassilu bainahuma bitaslim 'ala al-mala'ikatil muqarrabin wa man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin. Nabi SAW mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar dan beliau pisahkan dengan salam kepada malaikat, kemudian dan kaum muslimin, maksudnya adalah dipisahkan dengan tasyahud. Karena seperti yang kita tahu dalam tasyahud kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi dengan sanad hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Ali bin Abi Thalib, ini dari Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Nah, Allah merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Wal haditsu mukhtalafun fi sihhatihi, dan hadis ini ulama beda pendapat tentang keabsahannya. Walakinnahu hasanul isnad bimajmu'i turuqihi, dan yang benar adalah sanadnya hasan dengan mengumpulkan semua riwayat yang ada. Kesimpulannya, salat sebelum asar statusnya dianjurkan dan tidak wajib, dan masuk sebagai sholat sunnah rawatib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan apakah ini masuk di antara sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkad? Jawabannya tidak. Jadi dia bukan termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad. Maka sholat sunnah rawatib kan ada dua ya, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad itu sebisa mungkin dijaga terus,
Sedangkan yang ghair muakkad sifatnya lebih longgar. Karena itu, wallahu a'lam mengenai penjelasan apakah sebaiknya kadang ditinggalkan ataukah dilakukan secara rutin. Khilaf seperti ini sama sebagaimana khilaf dalam salat duha. Salat duha termasuk di antara salat sunnah yang ghair muakkad. Salat sunnah yang tidak muakkad, dan ada sebagian ulama yang mengatakan ya sebaiknya tidak rutin tiap hari, kadang sesekali ditinggalkan. Dan itu juga berlaku untuk salat-salat sunnah rawatib yang ghair muakkad, maka dianjurkan agar kadang ditinggalkan sesekali. Namun wallahu ta'ala alam, sebenarnya semua amal yang sunnah ketika dilakukan oleh seorang muslim secara rutin terus, tanpa putus, ya, itu tidak ada larangan. Ya. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para sahabat yang mereka merutinkan amalan sunnah. Namun terkadang ada yang meninggalkan dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan agar tidak dinilai sebagai kewajiban oleh orang yang memperhatikannya. Nah, sehingga pertimbangan itu lebih kepada pertimbangan pendidikan. Ada juga yang mengatakan ini dianjurkan untuk ditinggalkan sesekali. Dianjurkan ditinggalkan sesekali limuwafaqatin Nabi SAW. Agar lebih sesuai dengan praktek Nabi SAW. Karena Nabi SAW kadang melakukan, kadang meninggalkan. Baik. Sehingga ada khilaf dalam masalah menilai amalan sunnah yang tidak muakkad. Apakah sebaiknya rutin terus ataukah sebaiknya kadang ditinggalkan sesekali. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang anak wajib melunasi hutang orang tua apabila warisan yang dibagi sudah habis semua untuk membayar hutang mereka? Mohon penjelasannya. Apakah seorang anak wajib melunasi utang orang tua apabila seluruh warisan sudah habis dipakai untuk melunasi utang orang tua? Nanti insya Allah akan kita bahas. Atau gimana? Mau dijawab sekarang? Atau nanti saja? Ya. Baik. Kami sarankan bagi Anda untuk mengikuti kajian ini. Di daftar isi sudah kita sebutkan interaksi antara orang tua dengan anak. Apakah anak wajib melunasi wajib melunasi utang orang tua? Dan sebaliknya, apakah orang tua wajib melunasi utang anak? Insya Allah nanti kita akan bahas. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Ustaz, dari Riau. Ya Ustaz, Mohon maaf Pak, suaranya terputus. Bisa kalau lebih jelas lagi Pak? halo, Iya, silahkan. udah jelas Ustaz? Iya, baik. Mungkin suaranya agak dikeraskan Pak. Sudah jelas Ustaz? Baik, jelas. Ya Ustaz, yang mau saya tanyakan kalau beli emas secara offline ya dan bin yadin, saya datang ke tempat penjualnya. Cuman pembayarannya melalui transfer di saat itu juga. Kemudian si penjual, saya memberikan struk ke penjual dari M-Banking. Saya minta dia periksa, cuman katanya saya percaya udah masuk ke uangnya. Habis itu saya juga ngambil emasnya tanpa saya lihat terlebih dahulu. Apakah ya dan bian dia batal di situ, Ustaz? Baik. Nah, yang pertama bahwa syarat transaksi emas dengan uang itu wajib tunai karena dia masuk dalam kategori akad sarf. Sehingga terjadi seperti ini, uang kemudian ditukar dengan emas, transition. Nah, dan ini adalah akad sarf karena uang alat tukar, emas juga alat tukar. Emas bukan alat tukar, emas alat tukar di masa silam. Sekarang aja yang dia sudah tidak menjadi alat tukar. Tapi itu kan kondisi tidak ideal. Baik. Nah, karena sama-sama alat tukar, maka dia ketika dipertukarkan wajib untuk dilakukan secara tunai. Kemudian ketika ini kita lakukan, tapi pembayaran uangnya itu melalui transfer boleh enggak? Silahkan. Yang penting ini tunai.
Tunai itu bisa bentuknya cash, bisa bentuknya transfer. Transfer tunai juga kan? Tunai. Anda beli di marketplace, itu pembayarannya tunai, tapi pakai transfer. Ya, meskipun tidak dengan menggunakan uang fisik. Tunai bisa cash, bisa juga transfer. Nah, kemudian masalah teknis transfer, mau pakai EDC, mau pakai M-Banking, dan seterusnya, hukumnya boleh. Selama kemudian sudah ada bukti transaksi berhasil. Ketika Anda transfer melalui M-Banking, lalu di situ ada pernyataan transaksi berhasil, bukti transfernya seperti ini. Lalu tampilan itu Anda tunjukkan ke penjual emas, dan dia percaya, mau dia cek maupun tidak, berarti ini sudah terjadi transaksi tunai. Selanjutnya Anda berhak untuk membawa emas itu pulang, dan orang itu berhak atas uang yang sudah Anda bayarkan. Insya Allah dari apa yang tadi Anda sampaikan, yang kami pahami tidak ada pelanggaran di sana. Nah, masalah Anda melihat maupun tidak melihat itu tidak mempengaruhi keabsahan tunainya, sehingga tetap terhitung sebagai tunai. Melihat tidak melihat itu kan masalah orang ini teliti ataukah tidak. Kadang ada yang teliti, dilihat detail, kadang ada yang nggak teliti, sudahlah percaya saja. Yang jelas kan dia sudah terima. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana doa bagi orang yang hutang-hutangnya nggak bayar? Bagaimana doa bagi orang yang utangnya nggak bayar? Berarti mendoakan orang yang punya utang. Ya. Misalnya Anda punya piutang, uang Anda di tempatnya A, B, C. Gimana caranya mendoakan A, B, C itu agar dia segera bayar utang? Nanti akan dibahas di buku Ada Orang Utang ini adalah doa bagi yang terlilit utang. Ketika saya, si A atau si B terlilit utang, apa yang harus kami baca? Sehingga doa ini berbicara doa bagi orang yang punya utang. Nah, kalau sekarang dibalik, yang punya piutang, apa doa untuk yang punya utang? Ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda ajarkan doa utang kepada orang itu. Gini tak ajari ya, biar utangmu cepat lunas, kamu baca doa ini. Kan kamu punya utang ke saya, biar kamu nanti bisa cepat lunas utangnya ke saya, lancar bayar utang, tolong kamu baca doa ini. Satu itu ya. Baik. Wah, cara ngajarinya gimana, Pak? Bisa Anda ajarkan atau bisa, kalau daripada Anda bingung nyari teksnya, mungkin Anda bisa kasih buku ini kan gitu ya. Sambil, maksud saya juga mau menagih utang gitu ya. Yang kedua ya. Yang kedua Anda doakan, semoga rezekinya si A lancar. Ya Allah, berikanlah penambahan rezeki bagi si A dan hidayah kesadaran bagi si A agar dia mau melunasi utangnya kepada saya. Sehingga kita pasrahkan kepada Allah untuk keberhasilan si A bayar utang ke kita. Kalau penyakitnya penyakit si A susah untuk bayar utang, gimana Pak? Ya, kalau seperti itu berarti nanti doa Anda adalah mohon kepada Allah agar si A dikasih hidayah, kesadaran, petunjuk bahwasanya dia punya utang kepada Anda. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, izin bertanya masalah zakat mal Ustaz. Untuk mas kawin istri itu apa bisa digabungkan sama untuk zakat mal Ustaz? Digabungkan dengan harta suami Ya, untuk perhitungan zakat malnya. untuk perhitungan zakat malnya, ataukah digabungkan dengan mas istri yang lain? Enggak, ini total itu apa digabungkan semua sama zakat sama mas kawin istri maksudnya? Iya, di sini istri mas kawinnya dalam bentuk emas ya. Ya, Dalam bentuk emas. Baik, mau digabungkan dengan harta suami ataukah harta istri yang Bapak tanyakan? digabung sama harta suami. Baik. Yang kedua, itu kan kata Ustaz kemarin haul
itu 1 tahun berdasarkan kalender Hijriah. Jadi misalnya pembayaran mengeluarkan zakat mal kemarin di tanggal 18 Ramadan. Jadi untuk tahun berikutnya batasannya itu 18 Ramadan di bulan Ramadan itu kan. Baik. Barakallahu fiik. Saya catat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita berbicara tentang harta suami istri. Para ulama menegaskan bahwa suami istri ketika punya harta, perhitungan zakatnya dibedakan. Sehingga harta suami dihitung sendiri, harta istri dihitung sendiri. Karena itu, andai ya, ada kasus suami punya harta senilai nisab tadi kan 70 juta ya. Itu asumsi sementara. Anggaplah misalnya 70 juta. Suami punya harta senilai 60 juta. Sudah nisab belum? Belum. Ya. Sehingga di sini harta suami, ini harta milik suami 60 juta. Ini masih di bawah nisab. Lalu milik istri, istri punya harta 20 juta. Ini juga di bawah nisab. 20 juta itu plus emas dan seterusnya. Kalau digabungin 60 plus 20 ini di atas nisab. Tapi kalau nggak digabungin 60, 20 masing-masing di bawah nisab. Pertanyaannya, apakah perlu dizakati ataukah tidak? Jawabannya tidak. Karena perhitungannya dibedakan, istri zakatnya dihitung sendiri, suami dihitung sendiri. Baik, mas kawin, mahar itu milik istri murni. Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita yang dinikahi itu mas kawin mereka sebagai mahar, pemberian untuk mereka. Dan siapapun tidak boleh untuk mengambilnya kecuali atas kerelaan sang istri. In tibna lakum minhum nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Dan kalau wanita ini, sang istri ini memberikan kerelaan atas kerelaan hati untuk memberikan harta itu kepada kalian. Kalian itu bisa bentuknya suami, bisa juga orang tua istri, keluarga istri. Kalau para wanita itu rela hartanya diambil, silahkan. Fakuluhu hani'am mari'a. Silahkan kalian ambil. Karena itu apakah mas kawin dihitung bersama harta suami? Jawabannya tidak. Selanjutnya, haul menggunakan kalender Hijriah. Itu acuannya bulan ataukah tanggal? Jawabannya bulan. Ya. Sehingga nyebutnya adalah bulan zakat. Maka di rentang bulan itu nilai zakat harus sudah dibagikan. Maka kalau tahun lalu 18 Ramadan, tahun berikutnya yang penting pokoknya di bulan Ramadan. Ramadan ini harus habis. Semua zakatnya sudah disetorkan. Tidak harus tepat di tanggal 18. Sebagaimana perkataan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadza syahru zakatikum. Ini adalah bulan zakat kalian. Sehingga acuannya bulan, bukan tanggal di bulan tersebut. Maka di rentang bulan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir 29 atau 30, Anda di bulan itu, jika itu adalah bulan zakat Anda, harus segera habis. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya transaksi kompensasi hutang piutang yang dilakukan antar perusahaan? Nah, enggak paham saya. Transaksinya saya enggak ngerti, kompensasi utang piutang. Selanjutnya, Abu Razan dari Sukabumi, ana pedagang material, konsumen ada yang membeli barang dibayar tunai dan ingin dikirimnya beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Dan ada bayar DP
dan dilunasi saat barang dikirim beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Baik. Ada konsumen yang bayar tunai, lalu barang dikirim beberapa bulan kemudian atau bahkan angka tahun ya. Misalnya beli semen sekarang, tapi nanti tolong semennya diantar bulan depan atau di tahun depan. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. Artinya kan begini, Anda menerima untuk titipan semen itu selama sekian bulan tadi. Misalnya, saya beli di tempat Anda 20 sak semen. Harganya berapa? 1 juta. Saya bayar 1 juta. Dan saya minta, Pak, tolong semen saya. Kalau sudah saya beli kan berarti jadi milik saya. Tolong semen saya nanti diantar di bulan, sekarang bulan apa? Agustus ya. Misalnya di Desember, akhir tahun. Nah, Desember saya bangun. Ya, kalau enggak ya Januari nanti Bapak saya info ya. Kalau enggak Desember di Januari 2022. Berarti kan Anda sebagai pemilik toko bersedia untuk menerima menerima titipan barang saya itu selama sekian bulan. Dan nanti resiko toko yang nanggung. Sehingga kalau semuanya rusak dan seterusnya toko yang harus nanggung. Nah, kemudian boleh nggak seperti ini? Saya, pihak toko mengatakan, jadi semennya nanti boleh saya jual ke yang lain, tapi pokoknya saya jamin semen itu akan datang ke tempat Anda, ke tempat si A yang beli tadi, di bulan Januari atau Desember. Tapi dengan semen yang baru. Kalau konsumennya mengizinkan, ya silahkan. Insya Allah tidak masalah. Berarti di situ yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda setelah semen itu dibeli oleh si A, ya, Anda utang semen itu. Nanti saya utang dulu, sehingga saya jual kepada konsumen-konsumen yang lain biar tidak terlalu lama. 20 itu kemudian disimpan selama sekian bulan, ya keras nanti. Rusak semen itu. Maka Anda keluar masuk semen baru, kemudian nanti masuk lagi semen baru, keluar semen. Sehingga yang diantarkan kepada si A, si pembeli ini, semen yang baru. Maka hakikatnya yang terjadi, si A sudah beli, lalu barangnya ditaruh di situ, dan Anda minta izin untuk menjual barang itu. Sehingga Anda izin untuk utang barang itu. Kalau si A ridho, tidak jadi masalah. Baik. Bisa nggak pakai akad salam? Bisa. Sehingga si A bayar tunai dengan akad salam, dan nanti barang akan diserahkan sekian bulan lagi. Sudah? Nah, kalau skemanya adalah skema akad salam, maka ya tidak boleh DP. Sehingga kalau ada konsumen yang minta seperti ini pakai DP, Anda harus tolak. Ya, kasus yang kedua tadi. Bayar DP, nanti dilunasi sekian bulan, bahkan tahun, ketika barang sudah diantar. Anda harus tolak. Nggak mau, kami nggak menerima yang seperti ini pakai DP. Kalau tunai mau. Agar terjadi akad salam. Dan akad salam syaratnya harus sama-sama, harus tunai uangnya, pembayarannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.